COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Malam itu, orang tuamu menelpon dari kampung, bertanya, akankah kamu mudik lebaran nanti? Namun kamu segera sadar, ada yang lebih gawat ketimbang kamu. Saat ini negara kita tengah diserang pandemi COVID-19 atau virus corona. Virus yang berbahaya dan mudah menular. 8 dari 10 orang yang terjangkit virus ini tidak merasakan gejala. Kamu tidak tahu apakah kamu juga membawa virus ini atau tidak. Apalagi COVID-19 bisa menular melalui orang atau barang-barang yang terpapar olehnya. Bayangkan, jika kamu tidak sengaja menularkan COVID-19. Virus ini sangat mematikan bagi orang-orang lanjut usia. 1 dari 4 orang berusia 60 tahun ke atas akan meninggal jika terpapar. Sementara kamu yang masih muda lebih beruntung, karena hanya 1 dari 100 orang muda yang beresiko meninggal. Namun, sanggupkah kamu mengambil resiko itu? Hidup dalam penyesalan seandainya orang tuamu menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi UNM angkatan 2019. Guys, aku pengen cerita nih ke kalian semua. Jadi guys, tahun ini adikku terpaksa tidak dapat berlebaran bersama kami karena virus COVID-19 ini yang semakin menyebar luas. Dan ditambah dengan dikeluarkannya peraturan bahwa tidak boleh mudik. Adikku bercerita padaku kalau dia merasakan homesick, takut, sedih, bahkan sampai cemas berlebih. Aku ingin membantu dia keluar dari permasalahannya sekarang. Tapi bagaimana caranya ya? Wah, kebetulan sekali. 2 hari yang lalu, saya mencoba melakukan survei kepada mahasiswa perantau untuk mengetahui apakah dari mereka lebih memilih menetap atau tetap memilih mudik. Selain itu, saya juga ingin mengetahui dampak dari peraturan larangan mudik ini bagi mereka. Dan saya telah menemukan hasilnya, yang ternyata beberapa dari mereka merasakan kecemasan, dan itu tentu mengganggu kesehatan mental mereka. Berikut hasil dari survei yang saya lakukan. Dalam jurnal yang pernah saya baca, kecemasan itu adalah perasaan kurang aman dan kekhawatiran yang timbul dari lingkungan dan direalisasikan oleh emosi seseorang sehingga menimbulkan sebuah rasa cemas. Berdasarkan teori kecemasan dari Spielberg, mengungkapkan 2 jenis kecemasan,
Yang pertama yaitu trait anxiety, yaitu adanya kekhawatiran dan terancam pada diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lainnya. Yang kedua, state anxiety merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Nah, tapi kawan-kawan, agar kita bisa meminimalisir terjadinya rasa cemas berlebihan itu, ada baiknya kita menggunakan personal adjustment dalam diri kalian. Personal adjustment itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi berbagai gangguan atau tekanan yang terjadi dalam lingkungannya. Bener banget kata kamu, Nis. Kita perlu paham apa itu personal adjustment dan bagaimana sih cara meningkatkan personal adjustment. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui, kecemasan yang timbul dapat menyebabkan menurunnya personal adjustment, dan jika makin parah, akan menyebabkan maladjustment. Faktanya sendiri, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Nah, karena banyaknya stigma negatif di masyarakat mengenai larangan mudik, anak rantau kecemasannya makin tinggi. Kenapa? Karena dukungan sosial sangat berpengaruh dalam personal adjustment. Dan jika individu diterima dan dihargai secara positif, maka individu tersebut cenderung mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima dan menghargai dirinya. Ini berbanding terbalik jika individu kurang mendapatkan dukungan sosial hingga dapat menyebabkan tingginya kecemasan. Dan inilah yang dialami oleh anak-anak rantau. Nah, gimana sih cara meningkatkan personal adjustment sementara kita, anak rantau, kekurangan dukungan sosial dari masyarakat? Tentunya ada beberapa faktor penting dalam proses penyelesaian diri, yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah atau motivability, pengaturan diri, realisasi diri, dan intelijensi. Faktor tersebut adalah faktor penentu dalam penyesuaian diri atau personal adjustment. Nah, gimana nih kalau kita kekurangan dukungan sosial? Tentu saja kita memiliki lingkungan keluarga yang dapat menjadi faktor pendukung bagi individu yang kekurangan dukungan sosial. Kenapa? Karena konflik dan tekanan dapat dihindarkan atau dipecahkan bila individu dibesarkan dalam keluarga yang terdapat keamanan, cinta, respek, toleransi, dan kehangatan. Dengan demikian, personal adjustment akan menjadi lebih baik bila dalam keluarga individu merasakan bahwa kehidupannya berarti. Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seorang individu. Jadi, selain dukungan sosial, kita bisa mendapat dukungan dari keluarga, yang dimana dukungan keluarga adalah faktor yang penting dalam mewujudkan personal adjustment bagi individu. Yang mereka sampaikan itu benar, Fir. Saya juga ingin membantu memberikan solusi nih. Jadi yang saya tahu itu, cara yang bisa dilakukan jika cemas berlebih telah terjadi adalah dengan melakukan terapi warna. Dan cara ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Sedikit saya jelaskan ya. Jadi terapi warna adalah teknik mengobati penyakit melalui penerapan warna agar tubuh tetap sehat dan memperbaiki ketidakseimbangan di dalam tubuh sebelum hal itu menimbulkan masalah fisik maupun mental. Misalnya dengan menyibukkan diri dengan mewarnai buku gambar atau mengecat benda-benda di sekitar Anda dengan menggunakan warna misalnya biru, pink, hijau, karena warna-warna ini memiliki fungsi tersendiri untuk psikologis kita. Misalnya biru untuk memulihkan stres dan menciptakan kondisi yang tenang, hijau untuk menyeimbangkan kondisi emosional, dan warna pink untuk meredakan stres. Seperti itu, Fir. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Minimal masker kain. Cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Olahraga ringan. Lakukan kegiatan-kegiatan positif dan dapat menghibur kamu selama di rumah aja. Hindari menyentuh wajah atau mengucuk mata sebelum cuci tangan, oke?
Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen, share, And subscribe.